Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Hairul Eshum MPD selaku dosen pada mata kuliah Bahasa Inggris untuk Anak, dan yang kami banggakan teman-teman seperjuangan satu kelas. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam mata kuliah Bahasa Inggris untuk Anak. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan makalah presentasi dari kelompok 8 dengan anggota yaitu saya sendiri Wika Wilandari, NIM 2012016, dan teman saya Jazendra Azahro, NIM 2012017. Adapun makalah yang akan kami presentasikan pada hari ini adalah dengan judul makalah presentasi Teknik Mengajar dengan Game. Permainan dalam pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Games atau permainan menurut Kim Prasuwil mengatakan bahwa definisi permainan adalah usaha olah diri atau olah pikiran dan olah fisik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja dan prestasi dalam melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dengan baik. Belajar melalui games merupakan teknik mengajar yang sudah dilakukan di sekolah dasar dan PAUD. Melalui permainan, siswa dapat memahami tanpa menyadari bahwa ia sedang belajar. Metode ini juga dapat menjadi sangat efektif untuk usia berapapun. Satu hal yang paling penting, teknik bermain games dapat membuat siswa merasa bersemangat. Maka, guru perlu mendesain games yang cocok untuk siswa, sesuai dengan usia dan pengetahuan yang dimiliki. Membuat online quiz mengenai salah satu topik tertentu bisa jadi contohnya. Langkah-langkah pembelajaran metode bermain atau games. Terdapat 6 langkah dalam metode pembelajaran bermain. 1. Memilih game sesuai topik. Pendidik memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. 2. Penjelasan konsep. Pendidik memberikan penjelasan atau konsep awal terkait dengan game yang akan dimainkan. 3. Aturan. Peserta didik menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. 4. Bermain game. Peserta didik bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. 5. Merangkum pengetahuan. Peserta didik merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang telah dimainkan. 6. Melakukan refleksi. Peserta didik melakukan refleksi dari hasil pembelajaran. Merancang aktivitas pembelajaran. Pada model pembelajaran berbasis game, pendidik harus dapat memilih game yang sesuai dengan tujuan atau indikator materi yang akan diajarkan. Game dapat diambil dari berbagai sumber yang sudah tersedia, misalnya mengunduh dari sumber belajar di portal Rumah Belajar. Game yang tersedia dibagi dalam 3 tipe yaitu 1. Tipe berkelompok, 2. Tipe bermain bersama, 3. Tipe individu. Manfaat games belajar bagi anak usia dini. 1. Pengenalan diri sendiri. Melalui permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan konsep diri. Bermain mendukung anak untuk tumbuh serta mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Tak hanya itu saja, dengan bermain, anak dapat menentukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru, dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan mendorong dirinya sendiri. 2. Pengenalan perasaan. Pengenalan perasaan termasuk perkembangan emosi. Melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif.
Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidupnya. 3. Pengenalan tentang orang lain. Pengenalan ini termasuk dalam perkembangan sosial. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika bermain dengan anak lain. Bermain adalah sarana yang paling utama bagi pengembangan kemampuan bersosialisasi dan memperluas empati terhadap orang lain serta mengurangi sikap egosentrisme. Bermain dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak. Melalui bermain, anak dapat belajar perilaku prososial seperti menunggu giliran, kerjasama, saling membantu, dan berbagi. 4. Pengenalan berbagai gerak. Pengenalan ini bertujuan untuk membantu memaksimalkan perkembangan fisik. Bermain dapat mengacu perkembangan perseptual motorik pada beberapa area, yaitu koordinasi mata, tangan, atau mata kaki, seperti saat menggambar, menulis, manipulasi objek, mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, menendang. Manajemen tubuh dan kontrol seperti menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, kemampuan anak memulai, berhenti, dan mengubah petunjuk. 5. Pengembangan komunikasi. Mengembangkan komunikasi dapat dilakukan dengan membantu anak dalam meningkatkan kemampuan berbahasanya. Melalui komunikasi inilah anak dapat memperluas kosakata dan mengembangkan daya penerimaan serta mengekspresikan kemampuan berbahasa mereka melalui interaksi dengan anak-anak lain dan orang dewasa pada situasi bermain spontan. 6. Keterampilan berpikir. Materi keterampilan berpikir merupakan materi yang diberikan sebagai tujuan untuk mengembangkan aspek kognitif anak. Pengembangan kognitif dapat dilakukan dengan kegiatan bermain. Selama bermain, anak menerima pengalaman baru, memanipulasi bahan dan alat, berinteraksi dengan orang lain, dan mulai merasakan dunia mereka. Selanjutnya, pengenalan jenis-jenis game. Jenis-jenis game umumnya disebut juga dengan istilah genre game. Jenis game bisa dilihat dari format yang terdapat di dalam game tersebut. Menurut Henry 2010, 111-133 jenis game dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Misi game. Jenis game ini menggunakan miss papan alur yang dijadikan sebagai latar game. Jenis game ini digunakan oleh game yang paling awal muncul. Contohnya Pac-Man. Board game. Jenis game ini memiliki kesamaan dengan game board tradisional Monopoly. Perbedaannya terdapat pada cara memainkannya yang menggunakan komputer. Card game. Jenis game kartu ini memiliki kesamaan dengan permainan tradisional aslinya. Namun dalam segi visualisasi lebih bervariasi dan lebih banyak menarik dari versi tradisional. Contohnya Solitaire. Battle card game. Contoh game yang populer yaitu Yu-Gi-Oh dan Duel Master. Game seperti ini sempat marak pada saat film kartun yang menceritakan tentang battle card game ditayangkan di stasiun televisi Indonesia. Quiz game. Jenis game ini memiliki bentuk permainan seperti kuis. Banyak sekali game dengan jenis game quiz game. Salah satu quiz game yang terkenal adalah When to be a Millionaire. Puzzle game. Game ini memberi tantangan dengan cara menjatuhkan dan menghilangkan susunan dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Contohnya Tetris. Shoot 'em up game. Jenis game ini memiliki ciri bentuk musuh yang berbentuk pesawat atau bentuk lain yang datang dari sebelah kanan, kiri, atau atas layar. Musuh-musuh tersebut harus ditembak hingga mati dengan cepat. Dulu menggunakan model 2D, 2 dimensi hingga dimensi. Namun sekarang sudah mulai berkembang dan menggunakan model 3 dimensi. Slide scroll game. Jenis ini mengharuskan pemain untuk berjalan, meloncat, dan meruntuk
melewati jalur yang sudah ditentukan, serta menghindari rintangan-rintangan. Dulu menggunakan model 2D, namun sekarang sudah mulai berkembang dan menggunakan model 3D. Contohnya Mario Bros dan Prince of Persia. Fighting game. Jenis game ini merupakan game berisi tentang pertarungan. Contohnya Street Fighter, Tekken, Dragon Ball, Virtual Fighter, dan lain-lain. Kesimpulan, permainan dalam pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh beberapa anak untuk mencari kesenangan yang dapat membentuk proses kepribadian anak dan membantu anak mencapai perkembangan fisik, intelektual, sosial, moral, dan emosional. Dapat merancang aktivitas pembelajaran berbasis game dengan tujuan atau indikator materi yang akan diajarkan. Game yang tersedia dibagi dalam 3 tipe, yaitu 1. Tipe kelompok, 2. Tipe bermain bersama, 3. Tipe individu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan baik dari slide presentasi maupun presentasi kami. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.